Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Saya percaya bahwa pada hari ini Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita semua. Biarlah kita tetap tunduk dan taat setia kepada firman-Nya dan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita boleh terlaksana dengan baik, sebab Tuhan sesungguhnya sangat mengasihi kita semua. Pagi ini kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 86. Mazmur pasal 86 ayatnya yang ketiga. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Mazmur pasal 86 ayatnya yang ketiga. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1, 3, dan 4. 1 Korintus pasal 3 ayat 1, 3, dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? 1 Korintus pasal 3 ayat 1 serta 3 dan 4. Salah satu ukuran dari kedewasaan rohani adalah kemampuan untuk menerima perbedaan di antara sesama saudara seiman di dalam Kristus. Kekasih Kristus, orang yang belum dewasa akan lebih suka memikirkan dirinya sendiri, egois, dan sukar untuk memahami orang lain, selalu merasa benar. Oleh sebab itu, sulit bagi dirinya untuk menerima perbedaan. Inilah sifat kanak-kanak. Kedewasaan ini bukan hanya menyangkut kematangan jiwa,
namun juga dalam hal kematangan rohani. Oleh sebab itu, orang yang dewasa rohaninya akan mampu untuk saling menerima dan menghargai perbedaan di antara saudara seiman, dan tidak akan membiarkan perbedaan yang sepele mengakibatkan perbedaan di dalam jemaat, bahkan di dalam hidup rumah tangga. Kekasih-kekasih Kristus, bahwasanya kedewasaan rohani berkaitan dengan kemampuan untuk menerima perbedaan. Hal tersebut nampak dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebagaimana yang ia tulis di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Di situ Paulus menyebut orang yang tidak dewasa rohaninya sebagai manusia yang duniawi. Ketidakdewasaan ini nampak di dalam perselisihan dan iri hati di dalam jemaat Korintus. Sebagai akibat, jemaat tidak hidup di dalam kesatuan. Sebagian berkata bahwa mereka adalah dari golongan Paulus, dan sebagian lagi berkata mereka adalah golongan Apolos. Sebagaimana perpecahan oleh karena ketidakmampuan untuk menerima perbedaan adalah bukti dari ketidakmatangan rohani. Demikian pula kesanggupan untuk menerima perbedaan merupakan tanda dari kedewasaan rohani. Kekasih Kristus, kita bersyukur anugerah Tuhan lewat firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Dan saya percaya bukan hanya kepada jemaat di Korintus, tetapi kepada semua kita selaku orang-orang percaya. Seringkali kita tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan bukan. Kenapa, saudaraku? Karena kita tidak bisa membedakan apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa melihat perbedaan-perbedaan yang bisa membuat kita hancur. Itulah salah satu ketidakdewasaan kita. Kita merasa bahwa apa yang telah kita pikirkan itu yang paling benar ketimbang pendapat orang lain. Bahkan seringkali secara tidak sadar kita merasa bahwa usia kita yang sudah tua. Kita merasa bahwa kita dewasa. Kita merasa bahwa dari pengalaman-pengalaman masa lalu kita tidak menjamin kerohanian kita pada hari ini. Pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh tidak menjamin bahwa itu kita adalah orang yang dewasa. Tetapi bagaimana sikap kita pada saat mendengar firman Tuhan? Apakah kita mau taat, setia, dan kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita atau tidak? Dan kita bisa hidup di dalam kerendahan hati, dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menerima perbedaan pendapat daripada orang lain. Dan kita mau mengakui jikalau kita salah. Jangan kita selalu merasa bahwa kita yang paling benar. Dengan kerendahan hati dan tunduk pada firman Tuhan akan menolong kita. Biar pagi hari ini kekasih-kekasih Kristus, kita datang kepada Kristus, tunduk di bawah kakinya, dengan rendah hati, mengakui kebenaran firman-Nya. Biarlah firman-Nya lewat Roh Kudus menuntun kita selalu dalam kebenaran, sehingga kita akan mengalami kedewasaan rohani. Sekali lagi kekasih Kristus, jangan sombong, jangan takabur dengan apa yang ada pada diri kita masing-masing. Ingat,
pengalaman-pengalaman kita tidak menjamin bahwa kita benar, bahwa kita dewasa rohani. Pengetahuan kita pun semuanya terbatas. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, satu cara, baca firman Tuhan dengan teliti. Baca firman Tuhan dan lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kita memahami apa yang Tuhan mau. Disitulah akan terjadi pertumbuhan rohani yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Baik kekasih Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa Engkau menghendaki agar diri kami semakin hari semakin bertambah dewasa secara rohani. Kedewasaan yang dibuktikan melalui kesediaan kami untuk memahami orang lain dan menerima perbedaan di antara sesama. Engkau telah menjadi teladan dengan menerima diri kami apa adanya dan mengasihi diri kami yang tidak sempurna ini. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami agar sanggup mengikuti jejak-jejak kaki-Mu dan bertumbuh di dalam kedewasaan sampai orang dapat melihat wajah-Mu di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menerima dan menghargai saudara-saudara seiman kami yang berbeda dengan diri kami. Sehingga dengan demikian kami dapat membawa kesatuan di antara umat-Mu. Kembali kami berterima kasih kepadamu untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami mau mengisi hari ini sebagai waktu yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu, kami memohon tuntunan-Mu bagi diri kami, agar kami senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jagalah diri kami agar kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Lindungilah diri kami dengan kasih setia-Mu, dan luputkanlah kami dari semua yang jahat. Berikan kepada kami hikmat-Mu, agar kami sanggup membuat keputusan-keputusan yang benar. Jadikanlah diri kami saksi-Mu, yang dimanapun kami berada, Engkau yang dinomorsatukan, bukan diri kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat semua kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Sebab seringkali kami takabur. Kami merasa bahwa kami yang paling benar. Kami rasa bahwa kamilah yang paling benar ketimbang orang lain. Bahkan seringkali kami juga tidak menghormati, tidak menghargai firman-Mu. Dan kami mau mengatur Engkau. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Biar pagi hari ini Bapa, kami mau datang dan kami mau mengubah pola pikir kami yang salah itu. Belas kasihan-Mu kami mohon Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa memberkati semua pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kami berjalan dengan kesadaran bahwa hanya karena anugerah-Mu kami ada, bukan karena kekuatan dan gagahnya kami. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Pimpin kami, bimbing kami dalam kebenaran-Mu. Berikan kami damai-Mu, berikan kami sukacita-Mu, dan buat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa memberkati semua keluarga, warga, umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya.
Hamba mohon kasih-Mu menuntun umat Tuhan di wilayah ini. Dan hamba mau katakan, biarlah setiap orang yang menginjak kaki di wilayah Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya, setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran memimpin kami kepada keberhasilan, kepada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kami semua. Hamba mohon kasih-Mu terus turun bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua yang kami cintai ini, bagi setiap daerah yang kami tinggal. Tuhan, biarpun di mana kami berada, pakai hidup kami menjadi saluran berkat-Mu dalam kebenaran, sehingga kemuliaan Tuhan akan nampak dari setiap kehidupan kami. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Ini hidup kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Dan pagi hari ini hamba berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba pagi hari ini. Hamba berdoa menyerahkan Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan lindungi dan pelihara hamba-Mu. Bawa hidup hamba-Mu untuk terus menjadi berkat bagi anak cucunya. Tuhan nyatakan kebenaran demi kebenaran dalam hidupnya. Sehingga apa yang ia tahu, apa yang ia peroleh dari firman-Mu akan dibagikan juga kepada banyak orang untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Untuk tetap bersyukur bahwa Tuhan Engkau sangat baik bagi pribadinya. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera sukacita kasih-Mu melimpah-limpah dalam hidup hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Donald Lodik Peter. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah hikmat-Mu yang tidak terbatas itu melimpah-limpah di dalam hati, di dalam pikirannya, di dalam tindakannya. Sehingga apa yang ia lakukan dalam aktivitasnya, semuanya tertuju bagi kemuliaan-Mu. Dan dia sadari bahwa segala sesuatu itu daripada Engkau ya Allah. Oleh sebab itu patut untuk ia kembalikan kepada Engkau. Tuhan tolong dia, tuntun dia. Sehingga sungguh akan menjadi berkat bagi istri kekasihnya Desi Waisiri. Bagi anak-anak kekasih Robi, Violin, Jonathan. Bahkan Karen, Tuhan memberkati hidup rumah tangga daripada hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu bersyukur atas apa yang Engkau percayakan kepadanya. Dan tidak sekedar bersyukur, tetapi bertindak untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu dari firman-Mu ya Allah. Sehingga wajah-Mu akan nampak dari hidup hamba-Mu untuk kemuliaan-Mu. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik. Berikan kerendahan hati kepada mereka untuk tetap taat kepada firman-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Nyatakan kasih-Mu dan lengkapi dia semakin heran dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan hamba-Mu. Tuhan, kasih-Mu tetap sempurna dalam hidupnya, dalam pribadinya. Kasih-Mu tidak bisa diganti dengan apapun keadaan. Kasih-Mu yang telah Engkau buktikan di atas kayu salib dengan kematian-Mu. Karena Engkau begitu mengasihi hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu. Dan biarlah hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu mengerti dan memahami akan hal ini. Sehingga dia akan menghargai, menghormati anugerah yang dipercayakan kepadanya. Hidupnya dipersembahkan bagi Engkau ya Allah. Hidupnya akan mempermuliakan Engkau. Hidupnya tidak mempermalukan Engkau ya Allah. Hidupnya akan menjadi berkat bagi anak cucu. Hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, berikan kesehatan yang terbaik kepada hidup hamba-Mu. Kesehatan jasmani dan rohani. Untuk tetap memandang bahwa Engkaulah Tuhan yang telah memanggilnya. Tuhan hamba mohon kekuatan-Mu,
membimbing dia dalam kebenaran-Mu setiap saat. Menjadi dewasa rohani dalam kebenaran firman-Mu. Menjadi berkat bagi mama kekasihnya, Oma, bagi orang-orang yang dikasih, bagi anak-anak kekasihnya, Angela, Anissa, Hevenia, Glory, bahkan cucu kekasih Elgire. Tuhan, biar apa yang ada dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu akan menjadi panutan bagi anak cucu. Tuhan, ajar dia bergantung kepada Engkau. Ya Tuhan, setiap tuduhan, intimidasi yang dilontarkan kepada mereka, hamba patahkan, hamba halaukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap hujatan-hujatan, kata-kata yang melemahkan anak cucunya, kami tarik kembali dan batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan hamba melepaskan, hamba memberkati, kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, firman Tuhan menjadi dasar hidup anak cucunya. Berjalan di dalam kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu lebih lagi, demi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa kepada Ibu Diana De Vretes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Tuntun dia dalam kebenaran-Mu lewat kebenaran firman Tuhan oleh Roh Kudus. Buka mata hatinya. Dewasakan dia untuk semakin memahami apa yang Engkau mau. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang perkasa membimbing dia terus berjalan di dalam kebenaran-Mu, di dalam jalur-Mu. Sehingga dia boleh berdiri dengan kekuatan daripada-Mu ya Allah. Menjadi berkat bagi suami kekasihnya Rocky Alan Paulus. Menjadi berkat bagi anak kekasih Yemima dan Reinhard. Dan ya Tuhan, semua pelayanan, pekerjaan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka sekeluarga. Tuntunan Roh Kudus dalam kerendahan hati. Biarlah mereka terus mencari wajah-Mu ya Allah. Mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-berkat yang mereka terima. Ya Tuhan, satukan hati mereka sebagai keluarga yang mengandalkan Engkau, yang selalu beribadah kepada Engkau siang dan malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Setiap roh jahat yang menuding mereka, setiap pekerjaan sejahat yang mengintimidasi mereka, setiap perkataan-perkataan yang melemahkan mereka, yang selalu menuding, yang melihat kekurangan kelemahan mereka, hamba halaukan dan patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pekerjaan sejahat orang kuat, hamba ikat dan hancurkan semua strategi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kekuatan Tuhan, darah anak domba Allah yang tercurah di Kalvari bersama dengan mereka. Kekuatan Roh Kudus berdaulat penuh atas mereka siang dan malam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus membawa mereka terus berjalan dalam kehendak Roh Kudus, dan kebenaran firman Tuhan menjadi dasar hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah memberikan kesembuhan, pemulihan jasmani rohani kepada mereka sekeluarga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Tuhan melimpah bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba ucap syukur kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, kepada hamba-Mu Ibu Diana De Vretes. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Ajar hamba-Mu menjadi tunduk dan taat kepada firman-Mu, sehingga dia akan menjadi berkat bagi istri kekasihnya Ibu Ayu dan kedua anaknya. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang diterimanya tidak berhenti pada dirinya. Bukan sekedar mendengar, tetapi dia akan mendengarkan dengan saksama. Sehingga dia akan berjalan dengan kekuatan daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu menolong banyak orang dari hidupnya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Lengkapi dia lagi ya Allah, lebih dalam lagi.
Terima kasih ya Tuhan. Apa yang tidak dimengerti Tuhan singkapkan kepadanya. Sehingga sungguh-sungguh dia akan menjadi berkat. Bagi istri, bagi anak-anak, bagi banyak orang. Spesial bagi murid-murid yang dididiknya di dalam sekolahan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu memberkati mereka jasmani dan rohani. Perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Biarlah Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajar, mendidik hamba-Mu, Ibu Desi Natalia Lambai Hang, untuk boleh bertumbuh menjadi orang yang dewasa rohani. Dengan tidak membanggakan masa lalu, dengan tidak membanggakan pengalaman-pengalaman, tetapi tunduk dan taat kepada firman-Mu. Sehingga hamba bisa membedakan perbedaan-perbedaan sekecil apapun juga bagi kemuliaan-Mu atau kepentingan dirinya. Dan biar dia boleh berdiri dengan kekuatan firman-Mu. Menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Heri Tarudatu. Dan juga kedua anaknya Shalom, Godwin, dan bayinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu membawa dia dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan biarlah firman yang Engkau percayakan kepadanya tidak berhenti pada dirinya, tapi akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik Tuhan berikan kepada pribadinya di masa mengandungnya. Sampai dia akan melahirkan, Tuhan bersama dengan dia. Keselamatan terjadi baginya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Edi Saputra bersama dengan istri kekasih Tirsa Sampara yang berada di Sorong. Tuhan memberkati pribadi-pribadi mereka, hidup rumah tangga mereka. Semua pelayanan yang dipercayakan kepadamu, Tuhan memberkati. Berikan kerendahan hati untuk tunduk dan taat kepada firman-Mu. Berikan kerendahan hati untuk tidak memakai kekuatan mereka sendiri. Tidak memakai logika pengalaman mereka. Tapi tunduk dan taat kepada firman-Mu. Dan memandang firman-Mu. Melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pelayanan pekerjaan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, apa yang dipercayakan kepada hamba-Mu, Pak Edi Saputra, bersama dengan istri kekasih Tirsa Sampara, dapat mereka kerjakan karena kekuatan daripada Engkau menolong mereka. Spesial bagi kandungan daripada Ibu Tirsa Sampara, Tuhan memberkati, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Bayi yang ada dalam kandungannya bertumbuh sehat kuat hingga waktu-Mu ya Allah dia akan dilahirkan dengan selamat. Pakai hidup anak kekasih ini menjadi berkat. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu nyata bagi hidup hamba-Mu Pak Edi Saputra bersama dengan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua keluarganya dimanapun berada. Orang tuanya, kakak adiknya, Tuhan memberkati semuanya. Biar apa yang menjadi rencana rancangan dalam bulan ini ataupun ke depan, semuanya bisa berjalan dengan baik dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Seli Dona Sihaya. Tuhan terus pakai hidup hamba-Mu, bahwa dia berjalan dalam kebenaran firman-Mu ya Allah. Buka mata hatinya untuk boleh melihat firman-Mu ya Bapa. Buka mata hatinya untuk berjalan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Tidak mengandalkan pengalamannya. Tidak mengandalkan logikanya. Tidak mengandalkan pengetahuannya. Tapi sungguh tunduk dan taat kepada firman-Mu dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Sehingga apa yang ia kerjakan Tuhan, ia boleh melihat keberhasilan di dalamnya. Pakai hidup pribadinya menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Yosef Auri.
bagi anak kekasih Seva Auri. Dan biarlah Tuhan ajar mereka kekuatan Roh Kudus-Mu, kekuatan firman-Mu, membimbing, menuntun mereka menjadi lebih dewasa di dalam rohani. Sehingga hal-hal yang kecil mereka dapat membedakannya. Mana kehendak-Mu dan bukan. Ya Allah, pakai hidup rumah tangga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi suami kekasihnya Bapak Yosef Auri, Bapak hamba tetap berdoa memberkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap roh jahat, pekerjaan si jahat yang mengikatnya, yang berusaha menjauhkan dia daripada Engkau, hamba ikat dan taklukkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua roh-roh agamawi, roh adat istiadat, hamba patahkan dari kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan bawa hamba-Mu melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Hingga hidup hamba-Mu mempermuliakan Engkau, meninggikan firman-Mu, mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatu yang ia pikirkan. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati Seva dalam pelayanan, pekerjaan. Apa yang Tuhan percayakan kepadanya dapat ia kerjakan dengan kerendahan hati dalam tuntunan Roh Kudus dan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkati hamba-Mu Ibu Seli Dona Sihaya menjadi berkat. Kesehatan terbaik Tuhan berikan kepada mereka sekeluarga. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Pak Sermo Indo, dimanapun berada pada saat ini. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Pribadinya Tuhan diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati hidup rumah tangganya. Memberkati pelayanan pekerjaannya. Tuhan, kekuatan-Mu menolong dia setiap saat. Kesehatan terbaik Tuhan berikan. Kerendahan hati Tuhan berikan. Sehingga dia akan berjalan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pergumulan-Mu, pergumulan mereka Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Dan kasih-Mu menolong, membuat dia berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Sermo Indo, dimanapun berada. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Pak Pendeta Niko Arwam, Gembala Jemaat dari Gereja Allah Baik di Rendani. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bawa berjalan seperti yang Engkau mau ya Allah, bukan maunya dia. Sehingga dia bisa membedakan mana kehendak-Mu dan mana yang bukan. Biarlah Tuhan, kedewasaan rohani semakin luar biasa terjadi dalam hidup hamba-Mu. Sehingga dia boleh menjadi berkat bagi istri kekasihnya Ibu Betty. Dan anak-anak kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih daripada itu Tuhan, mereka boleh berdiri menjadi panutan bagi jemaat yang dipimpinnya, yang dipercayakan kepadanya. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau yang melebarkan sayap dari pelayanannya, ya Allah. Berkembang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi dasar pelayanannya bagi jemaat yang dipimpin. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Tuhan berkatinya dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan berkati mereka dengan jasmani dan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pakai hidup hamba-Mu. Semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa untuk orang tua hamba. Bapak Lukas T. yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Beri kekuatan, beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Hari-hari Tuhannya, biar damai sejahtera, sukacita turun berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hamba-Mu Bapak Lukas T boleh berdiri menjadi berkat bagi anak, cucu, cicit. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran firman Tuhan memberi kekuatan spesial dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Pak Putra Sumantri yang berada di Jakarta bersama dengan istri kekasihnya Priska Sampara dan anak kekasih Praska. Tuhan, hamba minta kasih Tuhan menuntun mereka, kasih Tuhan membimbing mereka, membawa mereka berjalan dalam kehendak rencana-Mu, menuntun mereka seperti yang Engkau katakan, ya Allah. Biar mereka tunduk dan taat kepada firman-Mu, ya Allah. Biarlah hamba-Mu Pak Putra Sumantri komitmen dengan janjinya kepada Engkau, ya Allah, melakukan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Setiap pekerjaan si jahat, pekerjaan orang-orang jahat, kekuatan-kekuatan yang bukan daripada Tuhan, yang mencoba merongrong hidup mereka, yang berusaha memecah belah hidup pekerjaan rumah tangga, hamba ikat dan patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, membentengi mereka siang dan malam. Dan biarlah Tuhan, hamba-Mu tetap komitmen, setia, tunduk dan taat kepada firman-Mu, sehingga dia boleh berdiri mempermuliakan Engkau senantiasa dari pribadinya, dari hidup rumah tangganya, dari hidup pelayanan pekerjaannya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lindungi mereka siang dan malam. Semua pekerjaan-pekerjaan orang kuat yang mengintimidasi mereka, hamba patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran dinyatakan dari hidup hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri pertumbuhan yang sehat dan kuat kepada anak kekasih mereka Praska, ya Allah. Dalam nama Yesus. Sehingga Praska boleh berdiri, boleh bertumbuh dengan sehat dan kuat. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak, kasih Tuhan melimpah atas hidup rumah tangga Putra, Priska, dan Praska. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk semua pemirsa, Bapak Ibu, handetolang, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun berada pada saat ini. Biarlah terima kasih Tuhan melimpah-limpah dalam hidup saudara. Kekuatan Tuhan menuntun saudara. Hikmat Tuhan menuntun saudara. Biarlah Tuhan memberkati jasmani dan rohani. Kekuatan Tuhan memberikan kesembuhan senantiasa. Jikalau saudara mengalami kesakitan, hamba katakan semua sakit penyakit yang mengganggu saudara, hamba halaukan dan patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda. Darah Yesus menyembuhkan, memulihkan, terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Abraham yang ada di Jakarta, terima kesembuhan, pemulihan terus terjadi. Pribadinya, hidup rumah tangganya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada hidup hamba-hamba-Mu ini, ya Allah. Kepada Ibu Tina Tanwerara yang berada di Serui, Bapak Adrian Wabia ada di Manokwari Selatan, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Bapak buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Jadilah dewasa di dalam tuntunan Roh Kudus lewat firman-Nya. Tunduk dan taat, setia kepada firman, maka saudara akan menjadi dewasa. Jangan berpikir dengan pikiranmu yang terbatas. Jangan mengandalkan pengalaman-pengalaman
yang tidak mungkin kembali lagi, tapi berseru kepada Kristus setiap saat, sehingga saudara menjadi berkat. Tuhan memberkati semuanya. Pesan saya, tetap disiplin protokol. Jadilah berkat, andalkan Kristus. Shalom, salam, NDC.